Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenal periode, golongan, dan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal pada tabel sistem periodik unsur kita sebut dengan periode ya. Sedangkan lajur vertikal pada tabel sistem periodik unsur kita sebut golongan. Nah, di dalam susunan tabel periodik unsur itu terdapat kumpulan atom atau unsur yang berada dalam susunan periode dan golongan. Jenis golongan yang berada pada tabel sistem periodik unsur itu meliputi golongan A atau kita sebut dengan golongan utama dan golongan B atau yang dikenal dengan golongan transisi. Selain itu juga ada logam-logam transisi dalam yang meliputi lantanida dan aktinida. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal menentukan golongan dan periode suatu unsur ya, kita harus memahami lagi tentang konfigurasi elektron model Bohr. Ya, sebetulnya konfigurasi elektron model Bohr ini terlihat sederhana namun memiliki kelemahan. Kenapa? Karena di sini tidak dapat menentukan suatu atom memiliki jenis golongan A atau golongan B. Itulah kelemahan dari konfigurasi elektron model Bohr. Sehingga perlu model lain dalam menentukan periode dan golongan suatu atom. Kita ambil contoh ya. Ini inti atom terdiri atas elektron yang di kulit K. Ini terdiri dari 2 elektron ya, 1, 2. Kemudian di kulit L terdiri dari 3, 1, 2, 3. Nah, yang 3 ini kita sebut dengan elektron valensi. Dimana di sini nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi, sedangkan nomor periode adalah jumlah kulit terisi. Jumlah kulit terisi kan di sini kulit K dengan kulit L berarti 2 kulit. Kemudian jumlah elektron valensi 3. Jadi elektron valensi di sini sekali lagi adalah elektron terakhir yang menempati kulit atom. Nah, untuk konfigurasi elektron model Bohr terlihat sederhana namun memiliki kelemahan. Ya, sekali lagi karena tidak dapat menentukan suatu atom memiliki jenis golongan A atau golongan B ya. Sehingga kita perlu model lain dalam menentukan periode dan golongan suatu atom. Cara menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model mekanika kuantumnya yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi cara menentukan letak golongan dan periode suatu atom dengan model mekanika kuantum itu lebih memiliki hasil yang baik. Kenapa? Karena hasil yang kita peroleh itu dapat menentukan letak golongannya, baik untuk golongan A ataupun untuk golongan B beserta letak periodenya. Nah, dalam penentuan golongan dan periode suatu atom pada konfigurasi elektron model mekanika kuantum itu dapat menentukan letak periode dan golongan perlu memperhatikan kriteria berikut. Jadi, kalau misalnya konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut terletak pada golongan A. Tapi jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D, maka unsur itu terletak pada golongan B. Jadi, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit F, maka unsur berada pada lantanida dan aktinida. Kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan letak golongan dan periode atom litium dengan nomor atom 3.
Jadi melalui konfigurasi model atom Bohr diperoleh hasil konfigurasi elektron untuk atom Li adalah 2, 1 ya. 2 itu di kulit K, kemudian 1 di kulit L. Jadi elektron valensi untuk konfigurasi elektron Li adalah 1 ya. Sehingga atom Li terletak pada golongan 1 ya. Di sini berarti 1A. Elektron valensi mengisi kulit N. N-nya itu sama dengan 2. Berarti kulit L, sehingga terletak pada periode 2. Sini ya, Li. Nomor atom 3, konfigurasi elektronnya 2, 1. Elektron valensinya 1, berarti termasuk golongan 1A. Kemudian kulit yang terisi oleh elektron ada 2, yaitu kulit K dan kulit L. Ini ada 2 kulit, berarti menunjukkan periode 2. Kita lihat contoh soal yang kedua ya, Mg dengan nomor atom 12. Ini konfigurasi elektron dengan model mekanika kuantum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Di sini elektron valensi berada pada subkulit S ya. Di sini kan 3s2. Artinya Mg berada pada golongan A. Kemudian karena elektron valensi pada subkulit S itu sebanyak 2, artinya berada pada golongan 2, tepatnya golongan 2A. Jadi elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N sama dengan 3. Nah, di sini ditunjukkan oleh ini kan 3s2, artinya Mg berada pada periode 3. Jadi kesimpulannya Mg ini terletak pada golongan 2A dan periode 3. Contoh yang ketiga, Cu dengan nomor atom 29, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Anda perhatikan di sini ya, elektron valensinya berada pada subkulit D, artinya Cu berada pada golongan B. Kemudian elektron valensi pada kulit terluar jumlahnya ada 1 ya. Nah, di sini Anda perhatikan ya. Artinya Cu berada pada golongan 1, tepatnya golongan 1B. Kemudian elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N sama dengan 4 ya, di sini ya, 4. Artinya Cu berada pada periode 4. Kesimpulannya Cu berada di golongan 1B periode 4. Untuk lebih memahami konsep yang telah kita pelajari, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya di buku latihan. Demikian ulasan materi terkait cara menentukan periode dan golongan suatu atom dari konfigurasi elektron. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.